بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ad-da' wa dawa dan juga bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, ya insyaallah akan kita bahas lebih awal kitab Ad-da' wa dawa, beberapa hadis yang ada di dalamnya insyaallah taala. Kira-kira 4 atau ada hadis yang panjang, namun hadis ini sangat menohok, ya, sangat menohok bagi kita, terutama tulabul ilm, atau jika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita adalah orang yang gemar bersedekah, maka hadis ini menjadi teguran atau menjadi nasihat yang sangat penting agar kita tidak terjerumus ketika beramal saleh, yang mana di antara amal saleh berilmu, membaca Al-Quran, berjihad, dan bersedekah. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan apa yang kita tuturkan di kajian ini insyaallah ta'ala bermanfaat untuk diri kita dan kita amalkan, tidak menjadi bala untuk dunia dan akhirat kita, dan tidak menjadi hujjah alaina. Ya, hujjah alaina itu berarti justru mempersulit urusan akhirat kita disebabkan ilmu yang kita ucapkan atau yang kita sebarkan. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Qala rahimahullah: wa fi as-sahih min hadits Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis Abu Hurairah, ya. Ketemu, ya? Khalas. Yudrabul jisru ala jahannam. Ya, di sini dibentangkan jembatan di atas jahannam. Ini yang disebut sirat. Ini yang disebut sirat. Fa akunu awwala man yujizu. Sedangkan aku ini orang pertama yang akan melewati jembatan tersebut. Jadi Rasulullah SAW saja melewatinya, gitu loh. Ya, maka pastilah semua dari mukminin akan melewati itu. Meskipun sebagiannya ada yang kemudian terjatuh, dan kita khawatir diri kita yang terjatuh, na'udzubillah min dzalik. Dan orang munafik dihikayatkan oleh ulama mungkin juga berusaha melewati jisr atau sirat ini, tapi mereka nggak bakal lolos karena nanti akan ada kalalib. Adapun orang-orang kafir, mereka nggak sampai ke jisr, nggak sampai, mereka udah ke neraka duluan. Oke. Yudrabul jisru ala jahannam fa akunu awwala man yujiz wa da'watu rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Doanya para rasul saat itu, ya Allah, sallim sallim, selamatkanlah, selamatkanlah. Kalau di antara kita misalnya salam kepada saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lafal doa yang sangat global, umum, sampai ke sini juga insyaallah. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Bihi kalalibu mithlu syauki sa'dan. Di sana, di jembatan tersebut ada kalalib, yaitu kaitan-kaitan besi seperti syauk as-sa'dan.
seperti syauk as-sa'dan, yaitu seperti duri yang tajam dari pohon bernama as-sa'dan. Takhtafun nasa bi'a'malihim, yang mana syauk tersebut atau kalalib tersebut menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amalan perbuatan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana keinginan maksiat sering menyambar kita dan kita merealisasikannya. La ilaha illallah. Ya, jadi takhtafun nasa bi'a'malihim. Kalau kita ngelihat diri kita bagaimana nih ya? Cuman kan kita dilarang berputus asa gitu masalahnya. Ya. Kalau kita mencerminkan diri kita, maka seolah-olah ini kepastian kita bakal disambar. Bi'a'malihim gitu kan, karena amal kita. Tapi muskilahnya sekarang kita nggak boleh kemudian terpuruk begitu saja, menghilangkan keinginan berharap pada Allah Ta'ala. Nggak, yang diwajibkan sekarang ketika mendengar hadis-hadis misal ini, taubat dan berharap pada Allah pengampunan dan diselamatkan dari hal-hal seperti ini di akhirat. Sebelumnya juga di dunia diselamatkan dari fitnatul mahya wal mamat. Faminhum al-mubaqu bi'amalih. Di antara mereka ada yang mubaq, yaitu hancur, binasa dengan sebab perbuatannya. Ya, dengan sebab perbuatannya. Wa minhum al-mukhardalu thumma yanju. Di antara mereka ada yang tercabik, ya. Tercabik-cabik, thumma yanju. Di sini yanju bisa artinya selamat, maksudnya lolos. Ya, sebagian menafsirkan bahwa yanju di sini artinya terlempar. Ala kulli hal, ya antum bayangin aja antum berjalan di atas jisr alamat ni jahannam, kemudian jisr tersebut, jembatan tersebut apa? Tipis. Lebih tipis dari ujung pedang. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Hatta idza faragha Allahu min al-qada'i bainal 'ibad. Sampai ketika telah selesai Allah Subhanahu wa taala memberikan qada, keputusan antara hamba-hamba, wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al malaikata an yukhrijuhum. Ya, selesai kemudian pengadilan. Kalau Allah Ta'ala ingin mengeluarkan dari neraka siapa saja yang masih Allah rahmati dari orang-orang yang dahulu bersaksi bahwa saya tiada ilah selain Allah, yang berhak disembah selain Allah, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Dan para malaikat tersebut mengenali mereka dari apa? Dari bekas tanda-tanda bekas sujud. Taib, tanda-tanda bekas sujud di mana ya? Ghurran muhajjalin, yaitu bayat dan putih yang ada pada sab'ah arkan as-sujud, 7 rukun sujud. Jabhah, yaitu kepala, muka, wajah, ya. Kemudian ujung tangan, ya kan? Kemudian lutut dan juga jemari-jemari kaki. Ini mereka beda. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari umat ini umat marhumah insyaallah. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Jadi sejelek-jeleknya orang kalau masih salat, masih ada efeknya insyaallah untuk akhiratnya. Tapi sebaik-baiknya orang kalau nggak sholat, khalas, nggak ada yang bisa diharapkan dari dia. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni adam athara sujud. Dan Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka untuk melumat manusia di bagian athar sujudnya. Wajahnya enggak kena.
bagian tangannya kena, kakinya juga kena. Ada asar sujud yang tidak terlalap oleh neraka, api neraka. Dan itu kuasa Allah Ta'ala. Allah lindungi bagian asar sujudnya. Itu yang muslim ya. Jadi azab untuk orang muslim yang fasik, ahli maksiat yang tidak diampuni oleh Allah, itu tetap azabnya lebih ringan dibandingkan azabnya siapa? Orang kafir. Tapi berarti kan asar sujud itu kan termasuk di antara kaki ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis tentang azab yang menimpa Abu Thalib? Memakai sendal na'al dari api sampai terebus otaknya. Dan itu dikatakan ahwan, paling ringannya azab ahli nar. Maka sebagian ulama memberikan ihtimal kemungkinan itu paling ringannya azab untuk orang kafir. Karena untuk orang mukmin ujung kaki nggak kena. Faham maksudnya sini? Ya, gimana? Hah? Hah? Iya, jadi orang mukmin tidak kena seperti itu. Maksudnya yang disebut oleh Nabi SAW yang paling ringan dari azab neraka adalah seperti itu paling ringannya, Pak. Tapi itu untuk siapa? Orang kafir kemungkinannya. Adapun orang beriman tetap namanya azab neraka nggak ada yang ringan, Pak ya. Tapi semoga lebih ringan dari itu gitu loh. Ya kita berharap jangan sampai kita yang dapat walaupun ringan. Ya seringan-ringannya juga nggak bakal ringan, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ngeliat diri kita ya seperti ini kan. Baik, kemudian fayukhrijunahum qadim tuhishu fayusabbu alaihim min ma'in yuqal lahu ma'ul hayat. Tapi tadi soal yang tadi juga seolah-olah ada ta'arud atau kontradiksi antara hadis ini kan. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud, berarti kan Allah mengharamkan athar sujud loh, wajah diantara kan. Dalam hadis lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan Anda dengan perkataan Anda kalau salah. Dalam hadis lainnya, orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke surga, wajahnya gosong nggak? Dan juga orang-orang mantan ahli jahannam, bukan itu saja, mantan ahli jahannam yang masuk ke surga kemudian wajahnya masih tersisa kegosongan. Enggak? Ada pernah dengar hadis itu? Nah, kemudian ahlul jannah yang memang dari awal sudah di jannah, bukan maksud mengejek tapi menyebut mereka sebagai jahannamiyun. Jahannamiyun. Bukan maksud mengejek tapi karena ada simah bekas nerakanya gitu loh. Wajahnya gosong gitu. Baik. Pertanyaan mereka muslim berarti kan? Kok wajahnya gosong? Sementara Allah mengharapkan itu. Ada beberapa ihtimal. Imma wajah yang gosong ini hanya sebatas efek dari api yang membakar bagian tubuhnya gitu loh. Enggak? Kan kita kalau ngebakar sesuatu kadang asar dari gosongnya itu kan ke bagian lainnya nggak kena api gitu. Imma seperti itu ya, imma seperti itu dan Allah lebih tahu. Atau imma iya terbakar wajah mereka juga, tetapi itu mereka ini orang-orang sebelum umat Muhammad alaihissalam. Faham maksudnya sini? Kalau umat Nabi Muhammad SAW, asar sujudnya itu udah dipastikan nggak kena insyaallah taala. Ada ihtimal ini dan itu, Allah alam. Allah lebih tahu ya. Yang penting ya kita beramal soleh aja, nggak usah kita berandai-andai. Kalau saya pengen coba misalnya kayak gimana nanti, nauzubillah min dzalik. Ya antum nyoba, jangan nyoba di neraka dulu, nyoba di sini aja dulu. Ya ada api unggun, loh muka dekepin tuh di situ tuh. Ya coba aja gimana rasanya. Begitu. Kemudian mereka mengeluarkannya wa qadim tujisu, dan mereka itu pas dikeluarkan apa?
Mereka dalam keadaan apa? Sudah terbakar, hangus. Kosong. Fayusabbu alaihim min ma'in yuqal lahu ma'ul hayat. Maka kemudian mereka disiram dengan air yang disebut air kehidupan. Fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sail. Maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji fi hamilis sail, di tepian saluran air. Boleh dikatakan tempat yang mungkin paling berpotensi subur itu apa? Tepian sungai atau tepian saluran air, karena apa? Sering terkena cipratan air sehingga lebih subur gitu kan. Jadi lebih cepat tumbuhnya gitu. Sama seperti itu. Taib. Kemudian wa fi sahih muslimin. Ya benar bacanya gimana? Wa fi sahih muslimin atau wa fi sahih muslimin? Kalau baca wa fi sahih muslim berarti dalam kitab sahih yang bersifat muslim, ya. Wa fi sahih muslimin, idhafah sahih muslim, sahih muslim, kitab sahihnya muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadis yang luar biasa ini. Inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati thalatha. Ada di sini sesungguhnya awal-awal orang yang dihakimi di hari kiamat 3. Dan orang-orang ini semuanya muslim. Dan muslim-muslim ini kesemuanya ma'ruf di kalangan manusia dengan kebaikan amalan mereka. Tapi mereka yang paling awal dikasih neraka nanti. Imma ini adalah ancaman yang paling memalukan, tapi bisa juga ini adalah hal yang mungkin lebih awal dimasukkan neraka lebih afdal daripada berlama-lama di hisab. Ini lihat di sini. Pertama, rajulun ustushhid. Seorang pria yang mati di medan perang. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ya, didatangkan dia kemudian fa'arrafa ni'matahu, yaitu dita'rifkan kenikmatan. Jadi digambarkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dan dia mengakui kenikmatan tersebut. Kemudian ditanya, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau amalkan dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut? Maka dia berkata, qataltu fika hatta qutiltu. Aku telah berperang, qatala yuqatilu, berperang, fika, di jalan engkau, sampai qutiltu, sampai saya terbunuh. Qal kadzabt. Allah Ta'ala bilang kadzabta. Kalau Allah yang sudah bilang kadzabta, tidak ada yang bisa menolak lagi. Bohong kamu. Walakin qatalta liyuqal huwa jari. Tapi engkau berperang untuk disebut apa? Jari. La haula wala quwwata illa billah. Disebut pemberani. La haula wala quwwata illa billah. Wa qad qil. Dan sudah dikenal pemberani memang. Thumma umira bihi. Dia kemudian dipanggil para malaikatnya. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian digeret wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik, ikhwan. Ini rajul ustushhida ini, yang zahirnya di kalangan manusia ini pemberani. Berarti ini manusia faqad qil, berarti orang-orang telah apa? Telah menyebut dia pemberani. Masya Allah, ini hero nih. Berarti dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dari pujian orang. Iya. Taib sekarang dia dipuji kapan? Ya di dunia, tapi enggak, dia dipuji sebelum wafatnya atau setelah wafatnya? Hah? Di sini. Hatta qutiltu.
lakin qatalta liyuqal huwa jari wa qad qil. Dia kan mati duluan setelah. Mungkin ketika hidup belum tentu dia dipuji, ya kan? Belum tentu. Dia mati dan dia tidak bisa bertaubat dari itu, ya enggak? Enggak, kalau misalnya kita masih hidup nih, kita ada keinginan untuk dipuji dan seterusnya, dipuji kemudian masih hidup kita, masih sempat enggak kita taubat? Masih sempat. Kita istighfar, minta ampun dan seterusnya. Wafat dalam keadaan bebas dari kesyirikan, kan? Bisa. Rajul istusyhida ini mati dianggap fisabilillah matinya. Tapi padahal dia itu melakukan segala effortnya ini untuk riya dan sum'ah dan seterusnya. Dan dia kemudian dipuji, dikenang oleh orang-orang setelah wafatnya dia. Bahkan orang-orang kemudian mendoakan dia, menziarahi kubur dia. Mungkin nggak? Dia dapat namanya terukir di negara, di museum di mana? Mungkin. Dan dia mengira bahwa dirinya itu, dan dia mengakui di depan Allah Ta'ala, lihatnya. Fika qataltu fika, lihat sini ya kawan. Orang gini ya kawan, kalau antum ngelihat ke ustad, misalnya antum punya ustad yang wibawa besar ya, antum bohong di depan beliau, berani nggak? Nggak berani. Tetap apa ya, manzilah dan maqam ustad ini di hati antum membuat antum nggak bisa bohong sama dia, ya? Karena hormatnya antum kepada ustadz ini. Tapi orang ini di depan Allah ditanya langsung sama Allah, qataltu fika hatta qutiltu. Ya kan? Di depan Allah bohong itu. Ini menunjukkan yang seperti ini nggak mungkin dia itu bohong sekali. Sudah berzaman-zaman dia itu kebiasaan apa? Berbohong atau riya dan semisalnya. Dan dia ada orang, na'udzubillah min dzalik, riya senior, sum'ahnya senior. Ini adalah dari hadis ini ya kawan, karena nggak mungkin antum aja, kita aja nih ketemu ustadz guru kita nih yang kita hormati aja di depannya, kita mau bohong aja udah ketahuan kalau kita bohong kan, gimana gitu? Enggak, padahal bohong. Pulang-pulang nggak enak kan kita mau ustadznya. Tapi orang ini dengan seolah-olah apa ya, nggak ada dosa, dia di depan Allah bilang qataltu fika hatta qutiltu, dan mengklaim sampai saya dibunuh ya Allah, mempresentasikan niatan dan amal dia itu seolah padahal Allah ya'lamul ghaib, Allah mengetahui yang gaib, Allah mengetahui yang ada di dalam hatinya gitu. Berarti orang ini sebenarnya yang sampai seperti ini adalah orang-orang yang memang betul-betul kondisinya parah ya kawan. Ya, kondisinya parah, maksudnya dia itu betul-betul memang betul-betul ahli dalam riya gitu loh. Mungkin terbiasa beramal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim pada hambanya ya kawan. Maksudnya orang seperti ini orang yang sudah berusaha menjaga diri dari riya, insya Allah tidak Allah matikan dalam keadaan seperti ini. Orang yang berusaha memurnikan tauhid, Allah nggak bakal matiin seperti ini ya kawan. Allah mematikan seseorang sesuai dengan bagaimana dia gitu loh. Karena Allah hakim dan Allah itu baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyibah. Yang terbiasa seperti ini akan dimatikan dengan seperti ini. Bukankah manusia akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia? Ya seperti itu. Tapi mendengar hadis ini juga nggak boleh kita mengatakan saya mah nggak kayak gini, saya biasanya kan nggak kayak gini. Nah ini justru nih hati-hati nih. Jangan-jangan terbiasa tapi situasinya aja nggak ngeh karena saking udah kebiasaan, ya kan? Baik, kemudian wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. La haula wala quwwata illa billah. Ini nih, ya, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, menjama' 3 kenikmatan ya, kawan. Pertama, kenikmatan ta'allum, kedua kenikmatan ta'lim, ketiga kenikmatan qiraatil Quran. Apalagi yang antum cari kalau antum sudah bisa tiga-tiganya ya kawan. Antum bisa bahasa Arab, bisa ngajar dan baca Al-Quran bagus. Yang antum cari sekarang hanyalah apa? Ridho Allah sudah. Antum gak usah cari kemudian dunia khalas. Gak usah cari dunia.
dunia nggak dapat, antum dengan belajar, dengan ngajar, dengan baca Al-Quran itu lebih dari dunia. Khalas lebih dari dunia. Ya tapi jangan pengangguran juga gitu loh. Ya berilmu, ngajar, bacanya bagus tapi ngemis, nggak boleh kayak gitu. Itu justru ilmu nggak bermanfaat berarti. Nggak, maksud anda di sini adalah sekere apapun antum setelah usaha antum cari nafkah, kalau antum sudah bisa baca bahasa Arab, kitab-kitab ulama, sudah bisa ngajar orang, kemudian bisa baca Quran, ya khalas antum sudah mendapatkan yang lebih dari dunia dan seisinya, enggak? Iya. Itu bagi orang yang ini ya, yang ngerti ya. Karena bagi sebagian orang percuma punya ilmu tapi miskin. Padahal sebaliknya, percuma miskin tapi nggak punya ilmu, itu parah itu. Udah miskin nggak punya ilmu lagi ya. Taib, ta'allum ini enak, indah. Ta'lim itu enak, ikhwan. Qiraatul Quran, masya Allah, menjamak 3 hal yang hebat. Ya, pokoknya tapi intinya 2, yaitu ilmu dan qiraah. Biasanya yang pinter baca Al-Quran dipanggil ustadz nggak, dianggap alim nggak? Ya kan? Karena ada refleksi dia ini sungguh-sungguh belajar Al-Quran ya, walaupun nggak mesti gitu. Kadang murni bakat dipoles dikit kesannya bagus, padahal tajwidnya amburadul bisa. Taib. Fa'utiya bihi, nanti di akhirat kemudian dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu ni'mah, Allah kemudian menghamparkan kepadanya, memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat dari Allah. Fa'arafaha, nikmat ilmu, nikmat ta'lim, nikmat bacaan Al-Quran. Kemudian dia mengakui kenikmatan tersebut, kemudian ditanya sama Allah, ma amilta fiha, apa yang kamu amalkan dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Ilmu dan bacaan Al-Quran. Maka kemudian kata dia, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'an. Allahu musta'an. Saya telah, berat sekali membaca ini, ikhwan. Karena ya kita khawatir diri kita. Saya mempelajari ilmu di jalan Kau. Ini berat ikhwan. Ta'allumul ilm fi sabilillah ini kalimat, tetapi apalagi kalau kita sudah jadi dai, ikhwan. Berat. Apalagi kalau sudah jadi dai kondang, masuk dai kondang yang setiap hari dapat undangan. Ini berat banget ngomong kayak gini. Kenapa? Karena kullu nafsin bima kasabat rahina. Kemudian setiap jiwa itu basirah, walau alqa ma'azirah. Ya, setiap jiwa lebih mengetahui aib-aib dirinya. Berani nggak sekarang kita ini ngomong ta'allamtul ilma fika ya Allah, saya menuntut ilmu ini karena nyari ridho Engkau ya Allah. Yakin? Jawab sendiri masing-masing, antum menuntut ilmu karena apa gitu ya. Wa 'allamtuhu, dan aku telah mengajarkannya. La haula wala quwwata illa billah. Karena Allah mengajarkannya, karena Allah. Yakin? Bukan karena supaya banyak ditonton, bukan karena supaya dapat amplop, bukan karena ya saya kan dai kondang jadi harus ngajar dan harus ya punya terkenal dan seterusnya, atau saya seorang dokter harus banyak ngajar biar ada bekal dan bukti bahwa saya layak jadi profesor atau rektor dan semisalnya. Atau saya ngajar ya karena kan saya ustadz, saya udah populer dan seterusnya. Atau saya ngajar karena kan ilmu ini ilmu rumit, beda itu mujtahid misalnya. Atau saya ngajar karena kajian saya kajian kitab, dan kajian kitab itu lebih hebat daripada kajian tematik misalnya. Saya ngajar kajian tematik karena kajian tematik lebih banyak jemaahnya daripada kajian kitab misalnya. Ini kan semua pikiran-pikiran seperti ini kan bukan ukhrawi, berarti bukan fika ya Allah, bukan karena Allah Ta'ala. Dan ini berat karena semua hal-hal ini, terutama masalah dunia seperti popularitas,
uang, dan juga lawan jenis. Ini hal yang tanpa kita cari mereka menyerang kita gitu loh. Boleh antum bilang, Anda awal-awal dakwah antum mungkin bilang Anda nggak nyari popularitas, syukur-syukur kalau ada yang datang lah gitu kan, masih idealis. Anda nggak nyari perempuan dengan ini, Anda zuhud akan masalah perempuan gitu misalnya. Kemudian Anda nggak nyari dana, duit dan seterusnya. Iya, awal ngomong antum masih idealis, masya Allah. Nanti kalau kemudian antum mulai populer, mulailah dikenal oleh manusia-manusia, di situ Allah Ta'ala menguji apakah lisan antum sesuai dengan qalbu antum kemudian. Iya. Maka sangat kita yang sudah ada di jaring dunia ini dan menyadari akan mengerikannya jeratan dunia ini, melihat rekan-rekan baru yang pengen terkenal itu kayak pengen ngomong, kamu jangan kayak gitu deh. Karena kalau udah sampai makom seperti ini susah deh, beneran. Kamu masih idealis, mendingan di situ aja stop gitu. Udah ngajar biasa aja. Kadang kita pengen ngomong kayak gitu, cuman kan kita nggak bisa ngatur orang, ya nggak? Ya ala kulli hal. Wa qara'tu fikal Qur'an. Nah, ini dia. Jadi sebagian dari ulama bahkan mengatakan ilmu itu ada kesombongannya. Ya, bisa ya. Bacaan Al-Quran juga kadang begitu. Dan biasanya ini bagi yang ahli qiraah tapi bukan di masalah qiraah mutawatir atau bukan, tapi lebih ke angham atau maqamat atau langgam. Ya, ada ini, tolong dimatiin ini, nanti Anda masuk angin. Ya, ya misalnya ada maqam Hijaz, maqam Sika, maqam Saba, maqam Ajam, maqam Rast dan seterusnya. Dan maqam yang paling sulit itu maqam Sika Banjaka. Ya. Dan misalnya baca di depan dia atau menjadi imam untuk orang-orang yang mengerti maqamat. Kita baca maqam Sika ini. Ya, kemudian pada kagum. Nah, itu berarti bukan fisabilillah berarti kan? Tapi sekarang anak dititipkan ke pesantren. Pesantren khusus mempelajari maqamat angham Al-Quran. Ada nggak? Ada. Di YouTube sekarang banyak kayak gitu. Tapi apa juntrungannya dari itu? Ujung-ujungnya apa ya, kawan? Ujung-ujungnya kan supaya diundang. Dan diundang kemudian supaya dapat apa? Ustadz memfitnah mereka. Ya, enggak, dunia ini tuh kita kenal, nggak usah pura-pura. Kita kenal dunia seperti ini. Kita kenal dengan pentas, podium, mimbar. Kita ahli mimbar. Jumatan nanti pun insya Allah anak naik mimbar. Mau ikutan antum? Atau anak pamit, anak uzur, antum gantiin Pak Abu Rahmat ya. Iya, badal kul min kul ya. Kita kenal kok dunia seperti ini. Jadi kalau yang ngomong mungkin orang awam kayak gini mungkin nggak relevan karena mereka nggak ngerti atmosfernya. Tapi yang anak-anak yang berbicara ini, anak tahu, anak merasakannya. Ya, jadi kemudian ahli qiraah baca dengan angham yang masya Allah. Teriak kemudian ya fadhal baca Al-Quran dengan sebaik yang antum bisa, dengan nada yang antum anggap itu yang terbaik selama nggak bermaksud berlebihan atau seperti nada musik ya. Tapi kan di depan jemaah kemudian duduk ya, habis mantenan habis akad nikah fulan ini. Wah, khusyuknya kan, khusyuk. Wah, masya Allah. Anak kadang nggak mau melihat qori seperti, nggak mau lihat wajahnya, nggak enak karena nggak seperti wajahnya, nggak seperti apa yang di lisannya ya.
Maka ini berbahaya ya, seperti ini. Ya bukan jangan kata Ustadz suuzon aja. Ya ini bab fitnah. Ya. Ujian untuk hati bagi ahli Qur'an, ahli qiraah, angham qiraah. Untuk dipuji, liukannya, lengkungannya. Hati-hati di akhirat nanti. Allah Ta'ala maha mengetahui wa hussila ma fi sudur. Maka kemudian faqal kadzabt walakin ta'allamta liqal huwa alim. Kamu belajar supaya dikenal alim, ustadz. Kamu ngajarin kitab-kitab tauhid supaya dikenal ustadz sunnah. Mungkin enggak? Mungkin atau enggak? Kamu pakai bukunya Ustadz Yazid supaya kamu dianggap sebagai dai sunnah. Mungkin enggak? Ini mungkin. Dan ini terjadi di lapangan ya kawan. Anda sebagai dai yang maksudnya punya channel-channel majelis taklim di beberapa tempat, panitia kajian dan juga link dengan beberapa asatidzah. Ada beberapa asatidzah yang afiliasi seperti orang harokah, lebih ke ikhwan muslimin, tapi ngajinya sengaja pakai twitternya Ustadz Yazid. Supaya apa? Kamuflase. Karena dai-dai haroki itu mau misalnya mau memperbanyak jemaah dan mempopulerkan dakwah harokahnya, yang datang itu bukan jemaah yang menuntut ilmu, tapi jemaah yang tidak puas pada pemerintahan. Ya enggak? Untuk mendatangkan jemaah yang menuntut ilmu, ya kalau bisa kita pakai bukunya Ustadz Salafi. Ya. Begitu. Ada yang seperti itu. Jakarta ada yang seperti itu. Jabodetabek. Supaya dikenal apa? Dai Salafi, dai Sunnah. Ya, kita di sini makanya untuk dakwah udah nggak usah ngelihat siapa yang suka sama antum, siapa yang nggak suka. Khalas. Terus istiqomah aja. Ada yang mau kritik antum, kalau itu benar kita udah ikuti kritikan itu. Betulkan diri kita. Iya. Nggak usah mikirin kanan kiri. Fulan suka apa enggak, majelis taklim ini ngundang apa enggak. Ya Allah, itu ajib kalau kayak gitu pikirannya. Lurus aja khalas. Dan di antara yang membuat kita itu bisa lurus dalam masalah dakwah, sebelum baca Quran, masalah dakwah, sebagaimana telah tuturkan di sini, yaitu apa? Iftiqarillah, istighna 'anil nas. Itu dua kunci ikhwan. Kalau antum mau betul-betul bisa insyaallah lurus dakwah, ya, dalam artian tidak melenceng niatannya, maksudnya tidak niatan populer atau duit atau lainnya atau wanita dan selainnya. Iftiqarillah, merasa sangat butuh dan fakir pada Allah, dan antum merasa tidak butuh kepada uluran manusia. Itu udah. Ya, kadang iftiqarilallahnya seorang dai itu masya Allah, tetapi syarat keduanya belum. Dia masih bergantung dan merasa butuh kepada manusia, merasa butuh kepada amplop, nunggu undangan khutbah Jumat. Khata ini. Nunggu undangan khutbah Jumat. Dan berbahagia ketika ada undangan khutbah Jumat. Berbahagianya bukan karena dakwah, tapi karena merasa pasti, yakin pasti ada ajarnya. Ada. Karena kalau kajian kadang nggak masalah, tapi khutbah Jumat nggak mungkin nggak ada kan? Iya. Oh, khutbah Jumat nggak usah diadain, takutnya ustadznya nggak ikhlas. Nggak ada kayak gitu kan? Harus ada, ya nggak? Mau nggak mau harus ada ustadz yang khutbah. Jadi istighna 'anil nas, di antara bentuk istighna 'anil nas, antum tidak mengharapkan amplop dan semisalnya. Tapi kalau antum dikasih, menurut ana, kalau antum dikasih, terima. Karena kalau tidak terima dikhawatirkan fitnahnya lebih besar. Kalau antum nggak mau diamplopin, dari awal ngomong, jangan pas dikasih baru antum nanya. Paham nggak mas bedanya? Dari awal ngomong sebelum kajian. Misalnya ustadz bilang antum undang ana fadhol, tapi ana syaratkan antum jangan kasih amplop. Itu kan lebih baik kan?
Hah? Jangan ditaruh amplop. Jangan kasih anak amplop, tapi anak nitip rekening aja. Ini kayak Ustaznya kayaknya enaknya dipentung aja. Enggak, kalau emang nggak mau dikasih amplop, nggak mau dihadiahin, ngomong dari awal. Jangan pas udah disediain hadiah, udah disediain amplop mau DKM, kemudian ditolak. Enggak ditolak, itu malah justru madaratnya lebih besar. Mungkin antum antum selamat dah dari cintanya, tapi mereka bisa tersakiti dengan itu. Atau mereka nggak enak undang antum lagi. Nah, jadi sebaiknya dengan cara itulah, ya, nggak usah kemudian kor-kor, nggak usah nerima amplop, nggak usah nerima amplop, ya, itu urusan masing-masing dai. Tapi kalau emang nggak mau nerima, dari awal ngomong. Kalau mau tercegah dari fitnah tersebut, dari awal ngomong, tolong jangan kasih anak hadiah. Ada ustadz yang seperti itu, ya. Ada ustadz yang itu, yang ustadz kibar kita, jangan kasih anak apapun. Iya. Bahkan sampai anak ada cerita juga, diantaranya Ustadz Yazid, ya. Cerita dari beberapa ikhwan. Dan ini dai Safri dakwah, bukan dakwah Jabodetabek, ikhwan. Safri dakwah butuh ongkos itu, ongkos, tenaga, pikiran, perasaan, namanya keluarga dijauhkan, nggak mau diongkosin. Yo, masya Allah. Ya ini salah satu cerita, di antara mungkin ada cerita yang lebih masya Allah lagi. Nggak mau diongkosin, bahkan sampai sana membagi-bagi bukunya. Kalau kita lihat jarang seperti ini. Ya kayak wala uzaki Allah ya hada, ya, kita nggak tahu ya di sisi Allah siapa yang terbaik, ya. Cuma mendengar cerita seperti ini dari ustaz-ustaz kita belajar akhirnya. Malu, diri kita malu. Yang kibar, yang tua, yang mungkin ilmu jauh lebih, mungkin tak ilmu jauh lebih tinggi atau enggak lah, terserah. Yang udah makan asam gurih dakwah, asam pahitnya dakwah, atau asam manisnya dakwah, atau apapun itu sebutannya lah, ya, asam garam, ya itu seperti itu gitu loh, ya. Kemudian itu dari segi dai-dai kibar kita, dari segi murid-murid kita, ya, tulab kita, ikhwan, ya, tulab kita nih punya murid tukang donat. Coba kamera digisin. Tukang donat. Di antara murid tukang donat. Di antara tim anak ada yang tukang gorengan. Ya, kan? Di antara murid kita ada yang bujangan. Travel umroh. Guru bendahara atau apa ya? Wallahu alam. Undangan asing. Di antara tim kita ada yang tukang mie ayam. Ada Abu Tami, jual mie ayamnya. Relevan nggak Anda sebagai dai-nya, ustadznya, yang ngajarin tawakal, ngajarin zuhud, ngajarin apa, kemudian bermegah-megah dengan donasi? Nggak apa-apa, Pak. Melihat bahwa murid ada kayak gini, mereka berjuang berkeringat, jualan mie ayam, banting tulang, ngucurin darah dan air mata. Ya kan? Tulang dibanting, darah terkucur. Ustadznya tinggal enak-enakan doang, padahal ustadz yang ngajarin supaya kita bekerja keras, zuhud dan seterusnya. Kontras. Harusnya justru dai itu mah yang paling awal dalam mencontohkan. Harusnya begitu, ya, harusnya. Iya. Dan ini adalah bentuk penerapan apa? Istighna 'anil nas, iftiqar ila Allah. Gitu. Istighna 'anil nas. Jadi hidup itu enggak bersandar pada hadiah. Iya, hadiah namanya hadiah halal, tapi ada usaha untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Kemudian wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari. Kamu baca Quran supaya disebut apa? Qari fulan. Faqad qil. Ya, semoga Anda maafkan kalimat-kalimat Anda tadi, penjelasan Anda tadi. Anda khawatir diri Anda
terjerumus ke dalamnya. Telah dikenal sebagai ustaz, telah dikenal sebagai qari. Thumma umira bih fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kemudian diseret ke mukanya sampai dilempar ke neraka. Dilempar, ikhwan, bukan diselengkatin, dilempar. Berarti kan jatuh ke bawah, dan itu jauh sekali. Gimana teriakannya? Pernah nggak antum mimpi dari ketinggian antum jatuh? Itu mimpi aja ngerinya luar biasa. Mungkin terefek sampai bangun pun ngerasa deg-degannya gitu loh. Kalau beneran gimana? Mimpi mau jatuh aja, masya Allah. Iya. Kemudian faqal mana sekarang? Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Ada seorang yang Allah luaskan rezekinya, Allah berikan beragam harta seluruhnya untuk dia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia dihadapkan kepada Allah dan dihamparkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, dan dia kemudian mengakui nikmat-nikmat tersebut. Faqal ma 'amilta fiha, apa yang kau amalkan di dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Maka berkata dia, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Masya Allah, kalimatnya manis. Tidaklah aku tinggalkan suatu jalur yang engkau cintai untuk dinafkahi, melainkan aku nafkahi itu ya Allah. Oke, ini ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu, ini benar, mungkin benar kan? Tapi yang salahnya di mana? Laka. Nih. Ya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha, ini oke, benar, karena dia rajin nafkah, benar. Ini lakanya doang yang salah, bohongnya cuma 2 huruf, laka. Tapi bohong 2 huruf inilah yang membuat dia terlempar ke neraka. Sebenarnya bukan karena Allah dia berinfak. Kadzabt, kata Allah, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Engkau melakukan itu untuk dikenal dermawan. Faqad khil, engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Thumma umira bih fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Nah, masuk neraka. Wa fi lafdhin fa haula'i thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Itu 3 itulah yang paling pertama dari makhluk Allah, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan ada sampai salah satu ulama Syafi'iyah membuat nazam apa di Matan Zubat atau lainnya, yang nazam itu menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang tidak ikhlas dalam ilmu yang seperti ini lebih awal masuk neraka daripada para penyembah berhala. Lebih awal masuk neraka daripada para penyembah berhala. Lebih awal mereka, ya kawan. Nauzubillah min dzalik. Gimana kalau dalam satu orang terkumpul 3-3-nya? Itu nikmat dunia akhirat itu. Tapi kalau ternyata dia pakai libas alim, padahal nggak bener niatannya, mengerikan banget. Punya harta banyak, misalnya ustadz, suaranya merdu, ilmunya tinggi, hartanya banyak, dan pemberani. Itu istri pasti 4 itu kayak gitu. Bahkan ada stok-stok baru yang siap untuk menggantikan istri-istrinya kalau diceraikan. Siapa pak yang nggak mau memang kayak gitu pak? Siapa pak yang nggak mau? Ada yang nggak mau ya, tapi banyak kan mau kan? Iya, antum kan ngomong kayak gitu karena antum nggak dapat semuanya nih. Iya, berharta enggak, berilmu enggak, baca Quran amburadul, berani pun pengecut, jadi nggak ada. Tapi ikhlas, itu mendingan ya. Kan gitu deh, gitu aja Ustaz. Ini mau gitu aja dah. Ya. Nasib memang kayak gini sih, nggak sesuai. Tapi yang penting ikhlas Ustaz gitu. Tapi yang paling enak itu adalah apa? Harta banyak,
ilmu punya, baca Al-Quran bagus, pemberani dan ikhlas dalam beramal. Ini siapa nih? Nabi Muhammad SAW. Kita, aduh, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kalau kita jangankan punya ilmu, kita punya duit sedikit aja udah kadang-kadang udah pikirnya udah beda. Iya, itu baru tanggal 27. Tanggal berapa sekarang? 26. Berarti bentar lagi. Bentar lagi nih. Besok kan Sabtu. Hari Senin ikin nih. Cie gajian. Kalau Alwi kayak dipotong Alwi. Taib lanjut. Kemudian wasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kama anna khairan nasi al-anbiya fa syarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzdzabin. Masyaallah. Kalimat ini pegang nih ikhwan. Sebagaimana sebaik-baik manusia itu para nabi, maka seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupai para nabi padahal mereka ini kadzdzab, pendusta. Wadda'a annahu minhum wa laysa minhum, mengklaim bahwasanya mereka ini termasuk pengikut Nabi padahal bukan. Gitu ya. Kemudian fa khairun nasi bukan pengikut, wadda'a annahu minhum wa laysa minhum, mengklaim bahwasanya mereka ini para nabi padahal bukan nabi. Ya kan, berarti sejati manusia adalah orang-orang yang mengklaim dirinya nabi ya. Kemudian setelah itu derajatnya berikutnya, fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun wal mukhlisun. Sebaik-baik orang setelah para nabi siapa? Ulama, syuhada, ahli sedekah. Begitu urutannya kawan. Ulama dulu, syuhada, kemudian ahli sedekah. Maka wa syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupai ulama, menyerupai syuhada, menyerupai ahli sedekah yang ikhlas, untuk mengkamuflasekan orang bahwasanya mereka ini termasuk dari golongan-golongan tersebut padahal bukan. Begitu ya. Taib. Apakah kita nggak boleh jadi ulama? Maksudnya nggak boleh berpenampilan seperti seorang alim, boleh nggak? Maksudnya ya ke uruf kita kan penampilan alim kan baju koko gitu kan ya, peci, boleh nggak? Boleh, bahkan itu afdal kan daripada penampilan kayak gembel atau sok-sok preman, ayo, ya kan? Boleh nggak kita ini pengen seperti orang-orang syahid? Boleh. Bahkan kan mestinya dalam kalbu kita ada keinginan jihad kan? Boleh nggak kita itu berharap seperti ikinnya ahli sedekah? Hari Senin gini ya? Boleh. Dia jawab boleh. Bolehnya gimana gitu. Nah, tetapi ketika antum memakai baju seragam seperti mereka, maka hendaklah niatan dan kesolehan seperti mereka. Jangan cuman zahirnya semata. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kajian ad-da'wa. Kita lanjut bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin bertanya, apakah tiga golongan tersebut mereka kekal abadi di neraka? Apakah apa? Tiga golongan tersebut mereka kekal abadi di neraka? La. Enggak, mereka ini muslim, mereka punya iman, tapi mereka fasik dengan niatannya itu, maka Allah hanya menghukum sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Ya begitu, jadi enggak. Ya, mereka awwalu man tusa'aru bihin nar, itu tidak, orang yang pertama kali dipanggang di neraka itu tidak melazimkan yang paling akhir atau abadi di neraka, enggak melazimkan itu. Ya, mungkin mereka ini juga punya amalan saleh yang kemudian akan Allah keluarkan darinya. Ya begitu, wallahu alam. Bukan mereka yang mukhalad finnar itu adalah
kufar. Ya, musyrik syirik akbar baru ya. Iya, ya mengkompromikannya itu adalah udah kita lihat aja nanti gitu. karena hal-hal kayak ini kan gaib, Pak. Mana yang lebih dulu, Allah lebih tahu. Awal di sini adalah golongan-golongan terawal pertama. Mungkin ada golongan awal juga lainnya barengan atau gimana, wallahu alam. Kita lihat aja nanti, Pak. Apalagi hadis itu kan berkaitan dengan usia antum juga gitu kan. Jadi kalau bisa ya begitu, wallahu a'lam. Ada lagi lah. Dari novel Kapan itu barusan? jajan tadi dari pagi. Hah? Allah menjaga Ustaz, Wa iya. panitia kajian Waalaikumsalam. dan kaum muslimin dimanapun berada. Wa amin Allah. Bagaimana cara konsisten di atas keikhlasan, baik dalam dilihat orang maupun dalam keadaan tidak dilihat orang. Itu kembali ke yang tadi Anda sebutkan. Ini kayaknya ini cuplikan ini tolong masukin di faid aja. Itu kembali ke yang tadi. Di antara yang membuat antum insyaallah bisa terus istiqomah ikhlas, selalu iftiqar ilallah dan istighna 'anil makhluk. Iftiqar ilal khaliq dan istighna 'anil makhluk. Iftiqar ilal khaliq itu apa? Merasa selalu butuh sama Allah dan merasa tidak butuh pada manusia, itu aja. Itu tanamkan betul-betul gitu loh. Nah, iftiqar ilallah berarti kan bertauhid. Istighna 'anil nas ini kan berarti dia menahan diri dari tawakal kepada selain Allah. Ya, jadi orang kalau udah seperti itu, insyaallah dia lebih mudah untuk ikhlas, insyaallah. Jangan dibalik. Kalau dibalik malah lebih sulit, malah jadinya kebalik juga nanti. Iftiqar ilal makhluk dan istighna 'anillah. Lebih merasa butuh kepada makhluk dan merasa nggak butuh sama Allah. Ini yang membuat banyak dari orang riya. Apa-apa untuk manusia, apapun untuk manusia. Begitu. Termasuk iftiqar ilal makhluk, yaitu nyari disukai manusia, nyari like-nya manusia, itu termasuk iftiqar ilal makhluk. Dan itu sangat merendahkan diri kita. Subscribe, nyari ini itu. Ya, adapun kalau kita nyari gaji dengan usaha kita, itu pun nggak boleh iftiqar ilal makhluk, tetap iftiqar ilallah. Dan diantara pendukungnya adalah gaji-gaji ini kita salurkan untuk nafkah, kebaikan, infak. Intinya untuk akhirat lah semuanya. Intinya untuk akhirat. Maka siapa yang bisnisnya besar-besaran, masya Allah, tapi kalau cuma untuk dunia, ini lama-lama dia akan iftiqar ilal makhluk. Jadi ya untuk akhirat aja gitu, insyaallah. Begitu penanyanya ya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.